Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisa, Hudi, Saski, Amli, Maya, Tari, Khairul, Opu, Fanin, Dia, Indah, Fadli, dan Nendia. Video ini merupakan representasi dari tugas makalah pada mata kuliah pengelolaan air untuk pertanian. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu jenis irigasi, yaitu subsurface irrigation alami. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Sebelum masuk lebih jauh untuk membahas subsurface irrigation alami, mari kita ulas kembali apa sih irigasi itu. Irigasi merupakan faktor penting dalam kegiatan pertanian. Irigasi adalah cara pemberian air ke tanah, baik secara alami maupun buatan, dengan tujuan untuk memberi kelembapan bagi pertumbuhan tanaman. Irigasi tidak hanya bertujuan untuk membasahi tanah sampai kondisi kapasitas lapang, tetapi juga untuk mengatur suhu tanah, menaikkan muka air tanah, mengangkut bahan pupuk melalui aliran air, serta mencuci tanah yang mengandung racun. Nah, sejalan dengan perkembangan irigasi di Indonesia, terdapat beberapa sistem irigasi yang digunakan di Indonesia hingga saat ini. Jika ditinjau dari proses penyediaan, pemberian, pengelolaan, dan pengaturan air, sistem irigasi dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, irigasi melalui permukaan tanah atau surface irrigation. Kemudian yang kedua, irigasi melalui bawah permukaan tanah atau subsurface irrigation. Kemudian yang ketiga yaitu irigasi melalui tetesan atau drip irrigation. Dan yang terakhir yaitu irigasi metode curah atau sprinkler irrigation. Nah, pada video kali ini, kami akan menyajikan penjelasan terkait subsurface irrigation, khususnya pada subsurface irrigation alami. Nah, masuk pada poin selanjutnya, gimana sih sejarah adanya subsurface irrigation itu? Jadi, pada tahun 1999, Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 1999 tentang pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi atau PKPI. Inpres ini berisi instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk melakukan 2 komponen, yaitu yang pertama, melakukan koordinasi mempersiapkan kerangka peraturan dan perundangan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbarui kebijakan pengelolaan irigasi. Kemudian yang kedua, pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi yang dimaksud meliputi 5 hal. Yang pertama, pengaturan kembali fungsi dan tugas lembaga pengelola irigasi. Yang kedua, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Kemudian yang ketiga, penyerahan pengelolaan irigasi kepada P3A. Kemudian yang keempat, pengaturan pembiayaan pengelolaan irigasi. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi. Nah, berdasarkan komponen-komponen tersebut, pemerintah menerbitkan PP nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi. Terbitnya PP tentang irigasi ini kemudian menjadi polemik ketika pada tahun 2003 pemerintah atau Departemen Kimpraswil mengumumkan moratorium pemberlakuan PP. Namun setelah itu, dengan berlakunya UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, kebijakan irigasi di Indonesia kembali seperti semula, di mana tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder berada di tangan pemerintah, sedangkan jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani. Sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah, maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan diserahkan kepada petani. Salah satu contoh penerapan subsurface irrigation alami adalah pada budidaya tanaman tomat. Subsurface irrigation alami digunakan untuk mengairi tanaman tomat yang mana dilakukan pada pagi atau sore hari. Sistem subsurface irrigation alami
cocok untuk penyiraman tanaman tomat dikarenakan tanaman tomat tidak tahan terhadap genangan. Jadi, akan lebih baik jika air di bedengan mampu langsung terserap ke tanah dan langsung digunakan oleh akar tanaman. Selain itu, subsurface irrigation alami juga dapat diterapkan untuk mengairi tanaman semangka, cabai, dan juga mentimun. Jenis subsurface irrigation alami memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dengan menggunakan metode ini, air dapat langsung mengalir ke zona perakaran sehingga air pun dapat langsung diserap oleh tanaman. Kedua, penggunaan metode subsurface irrigation alami dapat menghemat penggunaan air. Ketiga, subsurface irrigation alami dapat meningkatkan produktivitas pertanian karena dapat menghilangkan penguapan dari permukaan air. Penguapan atau evaporasi tersebut dapat diperlambat karena air telah menuju ke sistem perakaran tanah melalui bawah tanah. Keempat, penggunaan subsurface irrigation alami tidak memerlukan biaya yang mahal. Nah, di sisi lain, subsurface irrigation alami juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang pertama, yaitu tingkat efisiensinya belum tinggi, dikarenakan hanya mengandalkan prinsip alam. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan subsurface irrigation alami kurang sesuai untuk daerah dengan kondisi curah hujan yang rendah. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk air mencapai akar tanaman. Nah, lanjut pada poin selanjutnya. Apa aja sih kapabilitas dan batasan subsurface irrigation alami itu? Nah, yang pertama, ada jenis tanaman. Jenis tanaman yang dapat diterapkan pada sistem irigasi bawah permukaan tanah atau subsurface irrigation adalah tanaman yang dapat tumbuh di tempat kering, agak kering, gembur, dan agak berpasir. Contoh dari jenis tanaman ini yaitu ada semangka, cabai, tomat, mentimun, pakcoy, jagung, dan kedelai. Yang kedua, ada jenis tanah dan topografi. Jenis tanah dan topografi yang sesuai dengan penerapan sistem irigasi ini adalah tanah pada kondisi kering, agak kering, gembur, dan berpasir, serta memiliki topografi yang seragam. Sistem ini akan memiliki nilai efisiensi 100% karena air diberikan secara kapiler dan mengalir di bawah permukaan tanah, sehingga tidak ada kehilangan air melalui perkolasi. Tanah yang cocok untuk penerapan subsurface irrigation adalah tanah yang bertekstur sedang hingga kasar agar tidak terjadi penyumbatan di lubang keluaran airnya. Ketiga, sumber air dan kualitas air. Sumber air yang digunakan dalam sistem irigasi ini seperti misalnya sumur serta sumber mata air yang ada di dalam tanah. Kualitas air yang dibutuhkan merupakan air yang syarat standar mutunya harus yang baik dan terpenuhi. Kualitas air ini harus terbebas dari unsur kimia seperti misalnya adanya konsentrasi garam beracun serta adanya kandungan logam berat. Hal ini harus terpenuhi agar tidak membahayakan tanaman dan hasil tanaman. Keempat, yaitu iklim. Penerapan sistem ini dapat dilakukan pada saat iklim kering atau musim kemarau, serta pada iklim basah atau musim hujan ketika digunakan dalam teknik pemanenan air. Pada musim kemarau atau iklim kering, tanaman memanfaatkan sistem ini karena kondisi tanahnya yang cenderung menjadi kasar. Sedangkan pada musim basah atau musim hujan, tanaman memanfaatkan sistem ini karena kondisi tanahnya yang lebih gembur. Lanjut pada poin terakhir, bagaimana sih implementasi penerapan subsurface irrigation alami secara teknis? Sistem subsurface irrigation alami menggunakan konsep kapilaritas hukum fisika alam, di mana air akan menyerap ke tanah dan kandungan lengas dalam tanah akan berpindah ke daerah akar tanaman. Pemberian air dengan irigasi ini dilakukan setiap 2 minggu sekali, tergantung dengan besar kecilnya reservoir
yang dijadikan penampungan air. Untuk menggunakan sistem irigasi ini, perlu diperhatikan bahwa tanah tidak tembus air pada kedalaman 2 hingga 3 meter. Apabila diperhatikan, sistem irigasi bawah permukaan secara alami memanfaatkan bedengan. Jadi, air yang tertampung di bedengan akan menyerap ke dalam tanah untuk akhirnya digunakan oleh tanaman. Nah, sampai di sini penjelasan kami terkait subsurface irrigation alami. Kami harap video ini dapat bermanfaat serta dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.